Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja perubahan yang ada dalam SPMB Jatim 2026. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan dalam video kali ini tentang perbedaan dalam atau perubahan dalam SPMB 2026. Yang pertama adalah perubahan urutan tahap. Penjelasannya seperti ini. Jadi tahun lalu, tahun 2025, jalur domisili ada di tahap 3, namun di tahun ini berubah ada di tahap pertama. Jadi di tahap pertama ini akan didahului oleh jalur domisili, sehingga merubah tahap-tahap yang berikutnya, di mana tahap berikutnya ada di tahap 2 itu ada jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi lomba. Tahap 3 itu adalah jalur nilai prestasi akademik SMA, dan diakhiri nanti di tahap 4 adalah jalur nilai prestasi akademik SMK. Perubahan kedua adalah pembagian jalur dan perubahan daya tampung. Berikut penjelasannya. Pada dasarnya daya tampung ini secara umum tidak berubah ya. Namun ada detail-detail kecil yang berubah. Contohnya seperti di jalur domisili SMA yang kuotanya adalah 35%, itu pada domisili reguler yang 20%, terbagi lagi menjadi untuk lulusan 2026 adalah 19%, dan untuk lulusan tahun sebelumnya itu 1%. Jadi untuk domisili ada kuota khusus untuk jalur domisili ini yang 20% jalur reguler, ada kuota khusus untuk yang lulusan tahun sebelumnya. Begitu juga di jalur nilai prestasi akademik SMA yang kuotanya adalah 25%, terbagi menjadi 24% untuk lulusan tahun ini, tahun 2026, dan 1% untuk lulusan tahun sebelumnya. Untuk jenjang SMK, perubahannya di jalur nilai prestasi akademik yang kuota totalnya adalah 65%, dengan pembagian menjadi 64% untuk lulusan tahun ini dan 1% untuk lulusan tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan komponen pemeringkatan. Berikut penjelasannya ya. Jadi kriteria pemeringkatan untuk domisili jenjang SMA masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tidak lagi menggunakan acuan utama jarak, tapi menggunakan acuan utama nilai akademik ya. Cuma perbedaannya dengan tahun sebelumnya adalah nilai akademik itu terdiri dari 60% rata-rata nilai rapor dan 40% rata-rata nilai TKA. Tetapi untuk yang lulusan tahun sebelumnya itu dari 60% nilai raport dan 40% nilai indeks sekolah asal. Kenapa ada perbedaan? Karena untuk lulusan tahun sebelumnya itu tidak memiliki nilai TKA. Jadi yang menggunakan nilai TKA hanya untuk yang lulusan tahun ini ya. Hal ini juga akan sama dengan yang jalur nilai prestasi akademik, baik itu SMA maupun SMK ya, di mana tetap menggunakan acuan nilai ya, dan komponen nilainya itu dari nilai rapor dan nilai TKA. Kemudian pada kriteria pemeringkatan jalur afirmasi jenjang SMA dan SMK, di sini ada penegasan ya. Untuk jalur nilai kemampuan akademik keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian jalur keluarga ekonomi tidak mampu, dan anak buruh, dokumen Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan surat keterangan tidak mampu itu tidak bisa digunakan atau tidak berlaku sebagai persyaratan untuk mendaftar di jalur tersebut. Ini sebenarnya sudah ada di beberapa tahun sebelumnya bahwa KIS dan SKTM tidak berlaku
dan kembali ditegaskan di tahun ini. Kemudian khusus untuk jalur nilai kemampuan akademik keluarga ekonomi tidak mampu, jika tahun lalu batasan nilai paling kecilnya adalah 92, tahun ini batasan minimalnya yang bisa masuk ke situ itu adalah nilai akademiknya paling kecil 85, seperti itu. Kemudian untuk golden ticket ketua OSIS maupun penghafal kitab suci ya, itu nilai TKA menjadi salah satu pertimbangan juga. Keempat, itu adalah mekanisme pemenuhan kuota. Mekanisme pemenuhan kuota, penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi, kalau tahun lalu mekanisme pemenuhan kuota itu yang jenjang SMA dilakukan setelah jalur domisili. Namun karena jalur domisili sekarang itu ada di tahap 1, maka mekanisme pemenuhan kuota ini akan dilakukan setelah tahap 3 untuk SMA dan tahap 4 untuk SMK ya. Di mana pemenuhan kuota itu maksudnya seperti ini. Jadi jika terdapat siswa kuota pada tahap 1, 2 dan 3 untuk yang SMA dan tahap 4 untuk yang SMK, maka gabungan sisa kuota itu dimasukkan ke dalam pemenuhan kuota. Kemudian yang bisa masuk dalam pemenuhan kuota tentunya yang sudah mendaftar. Jadi tidak mendaftar baru, tapi yang sudah mendaftar pada jalur nilai prestasi akademik tahap 3 untuk SMA-nya dan tahap 4 untuk SMK-nya. Dan itu akan dijaring langsung dari siswa yang belum lolos di SMA atau SMK manapun. Dan itu otomatis ya. Lagi-lagi jika di SMA maupun SMK tersebut masih ada kuota yang belum terpenuhi, maka mekanisme pemenuhan kuota ini akan diberlakukan. Kemudian untuk pemeringkatannya itu berdasarkan jalur nilai akademik, seperti itu. Itu untuk pemenuhan kuota. Nah, itu 4 poin terkait perubahan yang ada di SPMB 2026 dibandingkan dengan SPMB 2025. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.